Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup agronom muda. Baik teman-teman, di sini tidak seperti biasanya ya. Biasanya agronom muda itu memberikan video dalam bentuk saya sebagai di belakang layar hanya menjelaskan sedikit malah mengenai masalah pertanian ya di sana. Tapi di sini berhubung karena iseng-iseng aja, malam ini saya akan membuat sharing-sharing sedikit ya, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman masalah seputar pertanian dan juga masalah seputar bisnis, khususnya dari saya sendiri ya. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini karena subscribe itu gratis. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, jadi ya boleh kalian share kemana aja, yang penting jangan kesini lagi karena udah pasti saya tonton. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman dari mahasiswa dan juga teman-teman dari kawan-kawan yang agronomi juga, mungkin dari teman-teman ada yang nonton kebetulan itu yang dari luar provinsi, khususnya provinsi Bengkulu. Kemarin ada teman dari Sumatera Barat, itu Mas Afat. Nah, teman-teman dari Kerinci juga, dari Lampung juga dan sebagainya ya. Itu mereka itu teman-teman saya dalam seputar bisnis pertanian, itu dalam penanaman baik itu cabai dan tanaman lainnya. Dari teman-teman di sini saya akan berbagi sedikit kisah bagaimana sih kenapa diri kita itu susah untuk memulai bergerak dalam bisnis, bukan bisnis ya, sedikit usaha lah ini, usaha menciptakan pundi-pundi rupiah yang tentunya kita niatkan karena Allah ya. Jadi di sini video ini semua harus kita niatkan karena Allah, jangan sedikit pun niat karena seseorang, siapa aja gitu ya. Karena pada dasarnya jika kita niatkan karena Allah seluruhnya, maka kita akan ikhlas. Tapi kalau kita niatkan karena seseorang, jadi ya itu tadi, kita akan kecewa. Jadi teman-teman di sini saya ingin berbagi sedikit cerita dari saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Saya sekarang udah semester 6 kuliah jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada dasarnya saya dulu dari kecil, kalau kata ibu saya itu suka cari uang. Bukan cari uang minta-minta ya, cari uang itu dalam bentuk bisnis ya, usaha kecil-kecilan. Saya dulu waktu SD, kalau tidak salah SD kelas 5, karena anak-anak zaman dulu tuh sama zaman sekarang itu beda ya. SD kelas 5 itu setelah sunat, waktu itu kelas 5, jadi saya minta dibelikan beberapa ekor kelinci waktu itu ya, dan dibuatkanlah kandang dengan bapak saya waktu itu. Dibuatkan kandang, saya merawat kelinci itu. Awalnya iseng, cuma merawat aja. Merawat kelinci itu sampai besar dan beranak. Namun karena mungkin ya namanya anak kecil ya, ngurusnya itu belabakan, antara keurus sama enggak, ngasih makannya juga enggak sesuai SOP, kasih makan aja, makanan basah itu langsung dikasih si mencret, dan akhirnya banyak yang mati dan sisanya itu dipotong. Jadi habis waktu itu, dari SD itu habis. Tapi di SMP saya mulai lagi kepengen memelihara kelinci lagi. Waktu itu saya memelihara kelinci di kelas SMP, itu kelas 2 kalau nggak salah. SMP kelas 2 itu saya memelihara kelinci, dan alhamdulillah sampai SMP kelas 3, sampai SMK waktu itu. Karena SMK, dari SMP kelas 2 sampai SMK itu kelincinya dan marmutnya itu ya sama jenis hamster tuh, itu hampir mencapai puluhan, plus anak-anaknya itu mungkin sampai ratusan ya. Dan hamsternya itu sekitar kurang lebih 40-an marmut itu. Karena berpikiran waktu itu saya SMK itu takut nggak bisa ngurus, jadi saya jual
jual semuanya. Kelinci besar, kelinci kecil itu saya jual semuanya waktu itu. Jadi waktu kecil udah bisa, jiwa bisnis itu rasanya nempel gitu ya. Rasanya tuh pengen cari duit sendiri. Kalau kita udah megang uang sendiri dari hasil jerih payah kita itu, untuk dibelanjakan tuh rasanya wah, berat gimana gitu rasanya. Cari uang tuh susah sekali. Bener, cari uang tuh susah teman-teman. Buangnya gampang. Dengan belanja gitu, wah mudah sekali gitu bang. Ya kita lanjut ke cerita. Jadi waktu itu saya jual semuanya itu waktu SMK itu, masuk SMK itu dari saya jual semua kelinci dan marmut itu mungkin ada uang sekitar 2.500.000. Itu besar banget. Waktu SMK megang uang 2.500.000 itu besar banget, sumpah. Tapi karena saya belum bisa manajemen keuangan, ambil untuk jajan satu persatu sampai habis itu teman-teman. Sampai habis. Waktu habis, karena di SMK itu saya lumayan sibuk ya, ikut organisasi ini, pramuka, paskibraka dan lain sebagainya. Jadi gimana sih cara mulai bisnis tanpa, kalau misalnya kita memelihara hewan itu pasti kita butuh ngasih makan tiap hari ya, cari rumput dan lain sebagainya. Saya berpikir mulai bisnis yang nggak tiap hari itu bekerja. Jadi jadi saya dimulai dari situlah kepikiran untuk bercocok tanam pertama ya, waktu itu bercocok tanam. Karena apa? Itulah tadi, kalau kita udah megang uang dari hasil jerih payah sendiri itu lebih beda. Kita lebih menghargai uang. Kita lebih berpilah-pilah untuk membelanjakan uang kita. Itulah nabung dari sisi pertama kita. Dari situ saya mulai bercocok tanam di SMK kelas 2 kalau nggak salah. Itu daun bawang pertama ya, karena daun bawang waktu itu mahal. Saya bercocok tanam daun bawang dan langsung rugi. Saya beli bibit itu 15.000 dan saya jual harga 10.000. Lelah, dapat capek aja saya teman-teman. Tapi dari situ saya berpikir, di mana sih letak kesalahannya itu waktu itu. Saya berpikir lagi, jadi saya terserah rugi atau enggak mau. Jadi saya ambil uang sisa saya waktu itu dan saya buatkan jadi modal lagi di waktu SMK kelas 3 kalau nggak salah, waktu ujian itu teman-teman, waktu ujian. Jadi saya disibukkan oleh beberapa hal, antara ujian, antara mikir ini mikir itu, keuangan dan lain sebagainya. Saya coba beranikan diri waktu itu, nanam cabai waktu itu mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin 10 kilo. Mungkin dari kita teman-teman agronom paham lah 10 kilo plastimol saya itu seperti apa ya, dengan modal kurang lebih cuman 1.500.000 waktu itu, 1.500.000. Dan yang kedua pun juga cuman balik modal, harganya 10.000. Bayangkan harga cabai 10.000 itu murah sekali teman-teman, murah sekali. Ditambah cabainya itu pertama berpenyakitan, kedua banyak yang mati, yang ketiga itu tidak dirawat, itu tidak sesuai SOP. Jadi buah-buahnya itu banyak yang busuk, jadi nggak laku untuk dijual. Nah yang bagus-bagus itu yang saya jual waktu itu. Nah dari situ udah rugi saya sebenarnya, udah males sebenarnya bercocok tanam tuh. Tapi karena menikmati hasil uang jerih payah sendiri, itu sangat, bagi saya itu sangat sangat penuh tantangan, penuh challenge. Di situ saya beranikan diri lagi. Waktu pertama kuliah dapat beasiswa, dapat dari sekolah itu 1 juta kalau nggak salah, karena kemarin nilai ujian nasional matematika tertinggi, jadi dapat bantuan itu dari sekolah itu 1 juta. Jadi saya modalkan lagi untuk itu. Dari situlah saya mulai berpikir, sebenarnya itu bisnis itu yang bagus itu dari teori apa dari pengalaman dalam agronomi ini. Ternyata dari pengalaman teman-teman. Kalau kita belajar dari teori tanpa pengalaman itu 0 besar. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman tanpa teori itu 90% insya Allah berhasil. Itu harus dicamkan ya. Saya belajar dari Pak D saya, itu dari perawatan sampai akhir. Meskipun waktu itu ya, pertama kali saya nanam tuh periode kedua cabai itu modalnya sekitar habis 8 juta.
bayangkan 8 juta. Karena saya karena saya sibuk kuliah tadi, ya udah saya hamburkan semua. Dapat beasiswa PPA, dapat duit hasil cabai yang murah itu ya, mungkin dapat berapa ya, dapat beasiswa, saya gabungkan lagi, gabungkan tanpa minta sedikit pun dari orang tua. Waktu itu saya beranikan diri, tapi saya belajar sharing-sharing dari yang sudah berpengalaman Pak Ade saya tadi, dan saya terapkan di situ dari modal itu. Saya beranikan diri, hidup dan mati saya, bukan hidup dan mati saya, ya menang dan kalahnya saya dalam bisnis ya itu di situ. Kalau itu udah kalah, udah mungkin saya angkat tangan waktu itu, karena udah beberapa kali mencoba dan gagal. Dan akhirnya pada saat itu, wallahu alam, pada saat pemilihan presiden, kalau kata Pak Ade saya itu, pemilihan presiden itu susunan kabinetnya itu sedang dibentuk. Jadi mereka nggak terlalu fokus untuk perdagangan ngimpor barang cabai dari luar masuk ke Indonesia. Jadi dengan otomatis mereka tuh tidak memikirkan harga-harga cabai. Jadi yang waktu saya panen pada saat pemilihan presiden itu harganya melonjak drastis. Itu kurang lebih 50-60 ribu waktu itu. Dan alhamdulillah dari pengalaman Pak Ade saya dikasihkan gini, banyak yang nggak busuk, banyak yang nggak mati, buahnya bagus-bagus, besar-besar, sesuai dengan SOP perusahaan ternama waktu itu. Jadi hasilnya itu luar biasa, alhamdulillah. Mungkin kemarin dapat bukannya itu ya, secara fair aja saya transparansi, itu waktu itu dari modal 8 juta, dan saya hampir rata-rata tidak kerja, paling cuman bantu-bantu dikit, masang plastik, nyemprai dan lain sebagainya. Itu dapat omset kurang lebih 55 juta waktu itu, dipotong modal tadi. Dan alhamdulillah udah dapat motor satu, dan bisa untuk tanam lagi untuk periode yang kemarin juga, periode kedua setelah yang waktu itu, dapat harga lagi 30.000. Ternyata kalau kita pikir-pikir, pengalaman itu sangat berharga teman-teman untuk memulai suatu bisnis. Kalian jangan down saat kalian gagal di pengalaman pertama, dan itulah ujian, itu ujian kecil bagi kita, ujian sangat kecil gitu bagi saya. Jadi kalian jangan down pada saat kalian gagal di pengalaman pertama, percobaan kalian pertama. Itu baru kecil, sangat kecil sekali untuk bisnis apabila Anda tidak melanjutkan. Benar-benar ya cemen sekali ya kalau misalnya Anda itu teman-teman itu menyerah di pengalaman atau kegagalan pertama. Itu cemen sekali Anda. Gimana Anda mau berubah kalau Anda berpikirnya sekecil itu? Sibuk itu pasti, apalagi kita mahasiswa. Sekarang saya mahasiswa dan juga udah mendapatkan amanah sedikit di sini. Sibuk itu pasti, tapi gimana sih Anda mengatur time, manajemen waktu dengan sesuai, dan juga dengan pola pikir dan juga keterpaksaan otak kalian untuk berpikir dan membagi waktu di sana. Bisnis itu mutlak bagi kita teman-teman. Pendidikan itu cuma mengantarkan kita menjadi karyawan, tapi pengalaman bagi saya itu mengantarkan kita kepada seorang manajerial dan juga bos. Bukan berarti saya ingin jadi bos, saya ingin menjadi pebisnis saja, meskipun dalam skala kecil. Jadi teman-teman itu mulailah dari sekarang untuk berbisnis. Mulai dari sekarang, dan ingat kata-kata ini ya. Berpikir itu perlu, tapi tidak usah terlalu rumit. Tindakan kalian yang harus kalian jalankan sesuai dengan kemampuan Anda. Kemampuan Anda segitu, itu baru Anda pikirkan. Kemampuan Anda segitu, bagi Anda, mungkin bagi kalian, ya kemampuan saya seperti ini. Itulah titik utama. Kalian harus berpikir buat kemampuan kalian melebihi hal itu. Kalau teman-teman bilang bisnis itu susah, emang susah. Nggak ada bisnis yang mudah. Bisnis yang mudah itu bisnis menghabiskan uang. Mudah sekali itu. Kita belajar dari beberapa buku kayak gini, teori, semuanya isinya teori. Coba kalian praktek lapangan, benar nggak 100% yang ada di teori ini bisa berhasil di lapangan? No. Saya sudah berpengalaman, saya sudah mencoba, dan nyatanya kalau kita hanya berpedoman pada teori tanpa melihat situasi lapangan, nol besar kalian dapatkan. Mungkin cuma 10%, kecil itu. Tapi kalau kalian buat suatu schedule,
It's all about business di sini. Kalian akan mencoba peruntukan baru di sana dalam mulai suatu bisnis. Peruntukan baru, kalian jalankan step by step. Kalian nikmati kegagalan itu. Kalian jalani kegagalan itu. Dan kalian renungi kegagalan itu. Dan temukanlah solusi di atas step by step tadi. Ya, mungkin itu saja. Teman-teman, jangan ragu untuk memulai suatu bisnis. Karena kita itu anak muda. Kita akan tahu bagaimana susahnya mencari pekerjaan nantinya di masa kita. Jadi di sini saya harap sebagai teman, ya sejenis ya, hanya menyemangati lah. Saya bukan motivator. Saya hanya menyemangati teman-teman agar bisa memulai suatu bisnis itu dengan berani, bukan dengan serius, tapi dengan berani dulu. Dalam kegagalan itulah kalian akan menemukan suatu pengalaman yang sangat berharga. Dan jangan lupa selalu sertakan Allah di setiap jalan kita. Ya, baik. Itu aja video singkat dari saya. 16 menit ya. Lumayan panjang. Itu aja video panjang dari saya. Ambil hikmahnya, jalankan setiap yang Anda inginkan, asal itu bernilai baik untuk kita dan bernilai baik untuk teman-teman, masyarakat sekitar. Itulah kita akan membentuk suatu jati diri kita. Meskipun kita bukan backgroundnya pebisnis dan lain sebagainya, jangan ragu untuk memulai. Karena memulai itu perlu dan dijalankan itu pasti. Baik teman-teman, itu aja. Dari tadi itu aja ya. Jangan lupa subscribe video-video iseng untuk malam hari ini. Bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan share. Kalau tidak ya terserah kalian lah ya. Saya hanya berbagi sedikit pengalaman waktu itu ya. Maka itu aja, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.